Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jari mata. Sobat jari mata, kembali lagi kita bertemu untuk saling bercerita-cerita kembali tentang peristiwa-peristiwa misteri yang pernah terjadi di sekitar kita. Sobat, hari ini saya akan bercerita tentang cerita misteri yang saya beri judul Perempuan Penguntit. Cerita ini berawal ketika istri saya melahirkan putri saya yang pertama, dan saat itu adalah putri saya sudah berusia sekitar 7 hari ya, 7 hari setelah kelahiran. Kemudian pusarnya lepas, maka orang-orang tua selalu menyampaikan kepada kita untuk tidak boleh tidur, tolong dijaga, harus ada yang tidak tidur supaya tidak terlalu berat ya, bergantian. Jadi untuk yang sore, kebetulan istri saya yang menjaga, saya juga tidak tidur. Kemudian malam harinya saya yang gantian berjaga. Saat itu kebetulan malam hari, sekitar kira-kira jam 1 malam, saya gendong putri saya itu, karena saya juga sedikit diserang oleh yang ngantuk. Saya gendong putri saya juga tidak tidur, dia diem saja, namanya anak bayi ya, baru lahir kan, dia tidak terlalu banyak dan dia memang tidak rewel. Saya gendong, saya jalan supaya saya tidak ngantuk. Saya jalan berkeliling di ruang tamu rumah mertua saya. Saya berjalan berkeliling. Awalnya saya berjalan biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Namun tiba-tiba mulai saya diserang kantuk, mulai berat mata ini untuk dibuka. Saya tetap berjalan menggendong putri saya, itu tiba-tiba saya merasa ketika saya berjalan itu ada seorang yang mengikuti saya. Saya berputar, dia ngikuti. Saya nggak lihat ke belakang. Tapi perasaan saya untuk mengatakan di belakang saya itu ada seseorang yang mengikuti saya berjalan. Siapa ini ya? Kok saya mau noleh kok gak enak. Saya tetap berjalan, saya sambil doa, awas kamu ya. Karena saya lihat bentuknya seperti seorang perempuan yang memakai kain orang Jawa itu ya, kain cewek namanya kalau orang Jawa itu, kain perempuan. Kemudian dia memakai kebaya, tapi kebayanya sudah agak lusuh, agak lama. Dan dia seperti rambutnya diikat di belakang. Dan perasaan saya mengatakan bahwa dia berusia sekitar ya sudah nenek-nenek lah ya, sudah tua. Dia ngikut. Tempat dalam hati saya terbersit, awas ya, dekat, saya pukul aja. Ada terbersit di pikiran saya untuk melakukan seperti itu, tapi tertahan oleh perasaan saya lagi. Jangan tergesa-gesa. Jangan-jangan nanti ketika kita pukul ternyata mertua. Waduh, jadi masalah ini nanti. Jadi saya ada kontradiksi antara satu pengen memukul, yang satu jangan, nanti takutnya bukan makhluk astral malah mertua. Ini nanti jadi masalah yang lain. Sehingga teman-teman, saya tidak jadi memukul, tetap saya berjalan. Kemudian saya menolehkan dengan cepat. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Aduh, terus itu tadi siapa? Ngapain juga gitu loh. Saya jalan, kok ngikut aja.
Ngikut itu tidak satu putaran loh ya, sampai 2 putaran dia ikuti itu. Ya dalam perasaan saya tanpa menoleh, itu dia mengikuti saya dua putaran. Begitu yang ketiga saya toleh, menoleh ke belakang ternyata tidak ada siapa. Jadi sehingga itu menguatkan saya bahwa memang anak bayi, khususnya yang baru lepas pusarnya, betul-betul harus dijaga. Tapi ada juga yang bilang bahwa perempuan tadi adalah mini towok yang menjaga bayi. Tapi saya juga tidak begitu tahu apakah itu memang seperti itu atau bagaimana, ataukah dia pengen mengganggu, saya juga kurang tahu. Tapi waktu itu memang dia tidak mengganggu, dia hanya mengikuti saya dari belakang saja. Ya, hanya sekali itu, setelah itu dia sudah nggak menampakkan lagi. Saya tunggu sampai subuh, tidak ada pergerakan menampakkan diri lagi. Tapi juga ada cerita bahwa bayi yang pusatnya baru lepas harus dijaga. Kalau tidak dijaga nanti ada semacam binatang gaib yang berbentuk anjing. Bahasa Jawanya itu asu ajak, anjing ajak yang akan memakan bayi itu. Bukan dimakan dalam arti digigit tapi dari pusarnya dia akan disedot sama anjing siluman itu, sehingga anak itu bisa meninggal dengan posisi biru. Itu layaknya orang yang kurang oksigen, dan di di pusarnya berwarna biru. Hanya saya juga berhati-hati, kita tidak tahu, tapi kita juga tidak melawan apa yang jadi kepercayaan masyarakat ya. Kita tetap melakukan perlindungan, kita hati-hati, tapi kita juga tidak mempercayai itu secara 100%. Itu cerita tentang perempuan yang menguntit yang itu terjadi di dalam rumah. Begitu teman-teman yang bisa saya ceritakan pada kesempatan hari ini. Mungkin juga teman-teman juga pernah mengalami kejadian seperti itu. Ya mungkin hanya sedikit berbeda ceritanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada cerita-cerita yang akan datang. Salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.